Letak Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang dulu disebut sebagai ujung pandang. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara dan menjadi pusat persinggahan para pedagang timur atau barat. Dengan letak seperti ini, mengakibatkan kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Berikut adalah peta Sulawesi Selatan pada saat itu. Sejarah Kerajaan Gorontalo atau Kerajaan Makassar. Pada awalnya, di daerah Gorontalo terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa, Tongbolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agang Jani, Saomata, Bisei, Sero, dan Kalili. Melalui berbagai cara, baik damai maupun paksaan, komunitas lainnya bergabung untuk membentuk kerajaan Goa. Cerita dari pendahulu di Goa dimulai oleh Tumanurung sebagai pendiri istana Goa. Tetapi, tradisi Makassar lain menyebutkan 4 orang yang mendahului datangnya Tumanurung. 2 orang pertama adalah Batara Guru dan saudaranya. Kesultanan Goa atau kadang ditulis Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Raja-raja yang memerintah. Yang pertama, Tumanurungga, Tumasalangga Beraya, Uang Roy Lembang, Tuniata Bandri, Karangpangri Goa, Tunatangkalopi, Batara Goa, Tuminanga Riparala Kena, Pakare Tau Tunijalo Ripasuki, yang matane Karaing Tumpari Sikawuna, 10 satu Mandriwaku dan Bonto Karaing Lakiung Tuni Palangga Ulaweng, 11 Tajibayani Daeng Maropa Karaeng Data Tuni Bate, 12 satu Manggorai Daeng Mamate Karaeng Bonto Langkasa Tuni Jalo, 13 Tepu Karaeng Daeng Parabuing Tuni Pasulu, 21 Memparungi Sultan Sirajuddin Tuminang Pasi, 22 Manrabia Sultan Najamuddin, 23 Paurangi Sultan Sirajuddin Tuminang Pasi, 24 Malawako Sultan Abdul Jair, 25 Mabdi Babasa Sultan Abdul Kudus, 26 Amas Madinah Batara Goa, 27 Mali Sujawa Daeng Boko Arung Mampu Tuminanggari Tompo Balang, 28 Temas Songgeng Makaraeng Karaeng Tanka Sultan Zainuddin Tumanengarai Matlangi, 29 Manawardi Karaeng Bonto Langkasa Karaeng Mangasa Karaeng Sandrobuni, 30 Mapatundru atau Madi Jarang Karaeng Lembang Parang Tuminang Rikataka, 31 Lao dan Deyu Karaeng Katangga Tuminangga Riswangga. Kehidupan sosial budaya. Kerajaan ini menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dan Presiden telah menerima ajaran Islam. Masyarakat Makassar juga mengenal pelapisan sosial yang terdiri dari lapisan atas yang merupakan golongan bangsawan dan keluarganya disebut dengan anak karung atau karaeng. Sedangkan rakyat kebanyakan disebut Maradeta. Dan masyarakat lapisan bawah yaitu para hamba sahaya disebut dengan golongan Ata. Dari segi kebudayaan, masyarakat Makassar terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan nama pinisi atau lombo. Kehidupan politik kerajaan Gorontalo. Terjadi pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC di daerah Maluku yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Akibatnya kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan padanya sebagai ayam jantan dari timur. 2. Upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar yaitu dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone atau daerah kekuasaan Makassar.
yaitu Arupalaka yang merasa dijajah oleh Makassar mengadakan persetujuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Sebagai akibatnya, Arupalaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. 3. Akibat persekongkolan tersebut, akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota kerajaan Makassar, dan secara terpaksa kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani perjanjian Bungaya tahun 1657 yang isinya tentu sangat merugikan kerajaan Makassar. Isi dari perjanjian Bungaya antara lain: A. VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar. B. Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. C. Makassar harus melepaskan daerah-daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makassar. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Walaupun perjanjian telah diadakan, tetapi perlawanan Makassar terhadap Belanda tetap berlangsung. Bahkan pengganti dari Sultan Hasanuddin, yaitu Martaswanda atau putra Hasanuddin, meneruskan perlawanan melawan Belanda. Puncak kejayaan Kerajaan Goa Talu. Puncak kejayaan Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai dengan 1669. Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, yaitu dengan menguasai daerah-daerah yang subur serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan Makassar. Ia berhasil menguasai Ruwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Perluasan daerah Makassar tersebut sampai ke Nusa Tenggara Barat. Daerah kekuasaan Makassar luas. Seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasainya. Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Oleh karena itu, ia menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksakan oleh VOC yang telah berkuasa di Ambon. Tokoh penting kerajaan Goa Talu. Yang pertama adalah Sultan Alauddin. Sultan Alauddin memiliki nama asli Karaeng Maktowaya Tamamenangga Ri Agamana. Ia merupakan Raja Goa Talu yang pertama kali memeluk agama Islam yang memerintah dari tahun 1591 hingga 1638. Dibantu oleh Daeng Manrabia atau Raja Talu, bergelar sebagai Sultan. Yang kedua adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan 12 Januari 1631 dan meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan 12 Juni 1670 pada umur 39 tahun. Ia adalah Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Samit. Setelah memeluk agama Islam, ia mendapat gelar tambahan, yaitu gelar. Hanya saja, ia lebih dikenal dengan nama Sultan Hasanuddin. Karena keberaniannya, ia dijuluki The Hardest Punches of Time oleh Belanda, yang artinya ayam jantan atau jago dari benua timur. Ia dimakamkan di Katangka, Makassar. Masjid Ketangka. Masjid Ketangka didirikan pada tahun 1605 Masehi. Sejak berdirinya telah mengalami beberapa pemugaran sehingga sangat sulit mengidentifikasi bagian paling awal atau asli. Bangunan masjid tertua kerajaan Goa ini merupakan benteng induk yang berfungsi sebagai pusat pertahanan utama dan pusat pemerintahan kerajaan Goa Talu. Dibangun atas perintah Raja Goa X10 Daeng Mantene Poraeng Manguntai Tumparisi Kalona. Seni bangun. Kompleks ini terletak di sebelah utara Bukit Temperat, merupakan area pemakaman Raja-Raja Goa. Kompleks makam Ketangka. Kompleks ini terletak pada dataran rendah, belakang di sebelah barat Masjid Ketangka. Contoh sebagai gambar seperti ini. Pada kompleks ini, bentuk makam dominan berdiri abad 12 Masehi. Terletak di sebelah tenggara kompleks makam Tamalate. Dahulu setiap penguasa baru Goa Talu disumpah di atas batu ini. Runtuhnya kerajaan Goa Talu.
Pertama, Raja Bone Aru Palaka meminta bantuan Belanda untuk menyerang Sultan Hasanuddin karena wilayahnya dikuasai Gorontalo. Lalu terjadilah perang di antara mereka. Akhirnya terjadi perjanjian Bungaya untuk mengakhiri perang tersebut yang isinya A. VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar. B. Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. C. Makassar harus melepaskan daerah-daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makassar. D. Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Lalu Gorontalo menyerah kepada Belanda tahun 1669 dan akhirnya Belanda menguasai Gorontalo dan mendirikan benteng di New Rotterdam. Sekian, terima kasih. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan internasional di Indonesia bagian timur. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga yang disebut dengan Ade Aloping Loping Bikarana, sehingga perdagangan di Makassar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Selain perdagangan, Makassar juga mengembangkan kegiatan pertanian karena Makassar juga menguasai daerah-daerah yang subur di bagian timur Sulawesi Selatan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum.